Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari kelas PWK 1A, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta. Saya akan menjelaskan topik-topik yang telah saya pelajari dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rio Rinaldi, SPD, MPD. Topik pertama adalah sejarah, kedudukan, dan fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang berisi pertama itu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, terdapat dalam bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Selanjutnya topik kedua adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ini terdapat 5 macam. Yang pertama itu adalah ragam bahasa kuliah. Contoh ini bersifat semi ilmiah ataupun baku. Contohnya, dalam suatu kelas tentu tidak serta-merta seorang guru atau dosen menggunakan bahasa ilmiah secara keseluruhan, tetapi tentu saja dicampur dengan bahasa yang semi ilmiah ataupun untuk mencairkan suasana di kelas. Selanjutnya, yang kedua itu ragam bahasa seminar atau simposium, kongres, dan sebagainya. Itu bersifat ilmiah atau baku. Yang ketiga, ragam bahasa panggung atau MC. Ini ada yang bersifat ilmiah, ada yang bersifat tidak ilmiah. Contoh yang tidak ilmiah itu seperti acara-acara masyarakat seperti khitan ataupun acara pernikahan. Tentu ini MC tidak menggunakan bahasa yang baku. Bagaimana jika MC menggunakan bahasa baku? Itu digunakan pada saat acara-acara ilmiah seperti seminar. Yang keempat itu ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato ini bersifat ilmiah atau baku. Dan yang terakhir, ragam bahasa percakapan sehari-hari. Ini bersifat tidak mengikat atau mana suka dan tidak ilmiah atau tidak baku. Selanjutnya, ragam bahasa lisan baku. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan ragam bahasa lisan. Yang pertama, hindari pengulangan kata. Yang kedua, harus memperhatikan diksi. Yang ketiga, lafal dalam pengucapan. Tinggi rendah nada atau tekanan nada yang dikeluarkan harus jelas agar komunikatif. Yang keempat, mimik atau ekspresi wajah perlu dimunculkan agar menimbulkan kesan emotif atau membangkitkan suasana. Dan yang terakhir itu adalah gerak tangan agar lebih ekspresif. Selanjutnya, ragam bahasa tulisan baku. Ini digunakan untuk mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis dengan mengikuti aturan dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Aturan dan kaidah penulisan yang baik dan benar meliputi huruf kapital, kalimat efektif, tanda baca, titik koma, kemudian titik, koma, dan titik 2. Bentukan
kata atau kata beribuhan, ya kata yang dicetak miring, kata depan dan awalan, daftar pustaka, dan konjungsi. Baiklah, kita masuk ke topik yang ketiga, itu adalah huruf kapital. Dengan dirumuskan itu na, ja, peng, ge, sa, ka. Kita akan mengidentifikasi satu-satu di sini. Untuk rumus na itu maksudnya itu penulisan nama. Misalnya nih, nama orang, nama saya misalkan Rizky, R-I-Z-K-I, R itu huruf besar, kemudian I-Z-K-I itu menggunakan huruf kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Khusus untuk jalan, nama jalan dengan nomor itu, nomor jika disingkat menggunakan N huruf besar, O, dan titik. Jika ia tidak disingkat, maka nomor N huruf kecil, NOMOR, normal semua, dan langsung ditulis nomor angkanya. Nomor 17, Padang, tempatnya huruf besar. Selanjutnya itu ada rumus Japang atau jabatan dan pangkat. Jabatan dan pangkat kemudian diikuti dengan keterangan nama atau wilayah yang dikuasai. Misalnya Presiden Indonesia, P huruf besar, dan I pada kata Indonesia itu huruf besar, seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada gelar, GE ya, itu dari rumus G ya. Gelar misalnya Profesor Doktor nama MSc.MA, maka penulisannya Prof titik P-nya itu huruf besar, Doktor DR D huruf besar titik, Insinyur I huruf besar titik, kemudian Haji H saja huruf besar titik, John Ladiang ya, John Ladiang, J-nya huruf besar, L-nya huruf besar, koma M titik S C titik koma M titik A titik. Dapat dilihat agar lebih jelas pada tabel berikut ini. Selanjutnya itu ada rumus yang terakhir, itu adalah saka atau sapaan dalam kalimat langsung. Bentuk sapaan misalnya silahkan duduk Pak, berarti silahkan duduk Pak, P-nya huruf besar. Dapat dilihat lebih jelas seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya adalah tanda baca, yaitu terdiri dari tanda koma, titik koma, titik dua, tanda pisah, dan tanda hubung. Kita akan membahas penggunaan tanda koma yang tepat. Penggunaan tanda koma yang tepat itu yang pertama adalah dituliskan di antara unsur dalam suatu pencerminan, pemerincian, atau pembilangan. Yang kedua, dituliskan sebelum kata penghubung. Yang ketiga, dituliskan untuk memisahkan anak-anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dan yang terakhir itu dituliskan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Selanjutnya, ada penggunaan tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dapat dilihat contohnya seperti berikut. Yang kedua, itu dipakai dalam daftar pustaka. Nah, kita dapat memberikan rumus dalam daftar pustaka ini agar mudah diingat, yaitu na, ta, ju, al, atau tem, p. Itu artinya na untuk nama pengarang, ta untuk tahun terbit, ju untuk judul buku. Nah, judul buku ini dicetak miring atau dimiringkan. Kemudian al itu untuk alamat, tem itu untuk tempat terbit, dan p untuk penerbit. Selanjutnya, penggunaan tanda titik ini juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Materi selanjutnya itu tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma ini digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut untuk mempersingkat waktu.
Selanjutnya, tanda titik koma ini dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, titik 2, dan seterusnya. Yang ketiga, penggunaan tanda titik koma ini untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian kalimat. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk, titik koma. Maksud saya, pisang, apel, dan jeruk, titik. Selanjutnya, itu penggunaan titik 2. Yang pertama dipakai pada akhir, yang pertama dan terakhir ya, dipakai pada akhir suatu pernyataan kalimat yang diikuti pemerincian atau penjelasan yang lebih dari 2 unsur atau hal, kecuali berbentuk kata pilihan atau. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian penggunaan tanda hubung strip untuk itu yang pertama untuk menyambung unsur kata ulang. Yang kedua untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Yang ketiga memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda hubung ini juga bisa dipakai untuk merangkai, seperti dapat dilihat pada contoh berikut ini. Dan selanjutnya, tanda hubung ini bisa juga digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, di strip backup, strip recall, pen strip tackle, strip an. Selanjutnya, penggunaan tanda pisah. Yang pertama itu untuk menulis keterangan tambahan, dan yang kedua untuk menulis jarak dan waktu. Nah, berikutnya kita akan membahas bentukan kata atau kata berimbuhan, kata dicetak miring, kata depan, dan awalan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, kata yang huruf awalnya itu K, T, S, dan P apabila diikuti dengan huruf vokal A, I, U, E, O, maka selanjutnya lebur. Kemudian jika K, T, S, dan P itu diikuti oleh huruf konsonan, ia selanjutnya tetap. Contoh kalimat pertama, pesona ditambah ME atau me ya, memesona. Huruf P hilang karena ia diikuti dengan huruf vokal. Karena kata dasarnya itu pesona, P dan E diikuti oleh huruf vokal, maka ia lebur. Yang kedua itu kritik ditambah me, jadi mengkritik. Huruf K ini diikuti oleh huruf konsonan, maka ia tetap. Yang kedua, penulisan kata dicetak miring, nama surat, kabar, majalah, kata berbahasa asing, dan daerah, serta nama buku. Yang ketiga itu kata depan, di, ke, dari, pada, dalam, itu ditulis pisah. Contoh, dipisah, nih spasi rumah, ke rumah, ke spasi rumah, dari spasi rumah, pada spasi saat itu, dan seterusnya. Yang keempat itu awalan. Contohnya itu me, ber, pe, ter, di digabungkan dengan kata dasar. Contoh, dirampok, bermain, pelaut, terjaring, merusak, dan seterusnya. Baiklah, kita masuk ke topik kelima atau topik terakhir yang akan saya bahas. Untuk lebih mudah memahami, saya telah memasang gambar-gambar yang ada di samping saya. Maka dapat diperhatikan di situ aturannya. Syarat kalimat efektif ya, aturannya minimal memiliki subjek dan predikat. Contoh penulisannya dapat dilihat. Kasus pembunuhan itu subjek, terjadi itu
predikat di Lubuk Buaya, berarti itu keterangan tempat. Jadi ya itu harus minimal memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya, syarat kalimat efektif itu hemat dalam penggunaan kata. Misalnya, para anak-anak itu merupakan pengulangan kata yang tidak efektif. Seharusnya itu cukup digunakan kalimat para anak ataupun anak-anak dan seterusnya. Dapat dilihat pada contoh berikut. Selanjutnya, syarat kalimat efektif itu sejajar awalannya. Misalnya, jika sudah menggunakan kata di, berarti seterusnya menggunakan kata di. Contohnya, pencuri itu dipukul, diseret, lalu dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya, syarat kalimat efektif itu menggunakan kata yang baku. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang baku, ya. Dan selanjutnya itu adalah logis. Contohnya, pemuda itu ayah saya. Kenapa? Ini tidak logis. Karena apa? Pemuda ini merupakan status sosial sebagai seorang lelaki yang masih bujangan, yang belum mempunyai anak dan belum menikah. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.